Assalamualaikum sahabat Villa. Untuk membantu dakwah kami, yuk salurkan donasinya di nomor rekening di bawah ini atas nama Ziz Umatul Firdaus. Yuk teman-teman semua, kita berinfak bersama. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di acara Cinta, curhatan indah tentang agama yang muda yang punya kajian. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Nah, tema hari ini itu agak-agak sedikit horor, nggak horor deng, tapi ini namanya dalam misteri alam gaib. Nah, teman-teman pasti udah sering dengar nih, aduh takut ada setan dan lain-lain, ada kuntilanak, pocong kayak gitu-gitu. Nah, kita bakal bahas ada nggak sih mereka tuh dan seperti apa, dan semuanya berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan Islam seperti gimana. Nah, jadi kalau teman-teman yang kepo, sebenarnya kepo nih misteri dalam alam gaib nih, kita bakal tanya langsung ke Ustadz Indra Anbia. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi saya bukan pakar alam gaib ya. Oh, mungkin Ustadz sekarang jurusannya waktu dulu alam gaib ya Ustadz? Iya, saya memang MAG, jadi Master Alam Gaib. Nah ini Ustadz, soalnya sekarang tuh kayaknya sapa dulu Ustadz. Oh iya. Udah kepo banget kayaknya. Ya, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-teman sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa berjumpa lagi. Mudah-mudahan teman-teman semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu menjaga kesehatan ya, karena sekarang masih dalam keadaan pandemi. Nah teman-teman, seperti yang tadi ini bilang, sekarang tuh temanya dalam misteri alam gaib. Nah kalau teman-teman nih dengar kata alam gaib nih Ustadz nih, apa yang dipikirin? Apa yang dibayangkan gitu? Kalau misalnya Dini sendiri itu adalah ya pocong, kuntilanak, genderuwo gitu. Sebenarnya nggak pernah, alhamdulillah ya selama 25 tahun Dini nggak pernah lihat tuh ada genderuwo kuntilanak. Cuman kayak sering dengar apalagi sekarang kan banyak banget tuh di YouTube tuh melihat kuntilanak gitu-gitu ya, uji nyali gitu. Nah kayak gitu. Nah tapi sebenarnya nih Ustadz, di dalam Al-Quran tuh ada nggak sih terkait itu? Terus di dalam Al-Quran kan ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 3 nih, katanya Allah memerintahkan kita untuk percaya gitu atau beriman kepada yang gaib. Nah imannya seperti apa gitu? Apa kita percaya ada kuntilanak gitu? Apa ada pocong gitu? Tapi dipikir-pikir ya, kalau beda negara beda setan. Beda. Iya, coba mungkin Ustadz bisa menjelaskan. Oke, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Baik, teman-teman sekalian, jadi tema kita bukan ingin menakut-nakuti ya, tapi tema kita pada kali ini ingin meluruskan. Ya. Tadi disampaikan sama Dini bahwa di dalam surat Al-Baqarah ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara karakteristik ciri orang-orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Nah, masalahnya di kita kalau membahas hal yang gaib yang kebayang tadi, ya genderuwo, kuntilanak, muncul lagi. Sampai kadang-kadang takut gitu untuk mengucapkan nama-nama itu, apalagi di rumah yang sepi. Ya, jadi sebetulnya Quran justru ingin meluruskan bahwa iman kepada yang gaib itu bukan hanya semata itu gitu, ya. Tapi iman kepada yang gaib itu apa? Allah gaib. Gaib. Allah gaib. Allah, kita nggak bisa melihat Allah, tapi kita yakin Allah Ada. Malaikat Ada, yakin. Yakin. Kelihatan? Enggak. Kan enggak, ya. Rasulullah SAW beliau pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, ya. Dan Rasul pun pernah melihat malaikat Jibril itu dalam berbentuk manusia. Ya, jadi kalau berbicara iman kepada yang gaib itu bukan berbicara kuntilanak, juri, genderuwo gitu ya. Jadi iman kepada yang gaib itu artinya kita meyakini hal-hal yang masih gaib dalam pandangan kita. Makanya nanti yang perlu hadir apa? Iman. Ya, surga dan neraka masih gaib. Ya. Nggak kebayang surga itu seperti apa, neraka seperti apa, nggak kebayang. Alam kubur masih gaib. Takut Ustaz yang ngomongin alam kubur. Iya, masih gaib. Tapi kita yakin karena Allah merintahkan kita untuk tu'minuna bil akhirah. Kita harus beriman kepada hari akhir, itu gaib itu. Karena alam kubur, hari kebangkitan, hisab, mizan itu gaib semua. Tapi kita meyakini, kita mengimani ada gitu, ya.
Jadi ini saya ingin meluruskan teman-teman sekalian ya. Jadi kalau kita berbicara gaib, tong kabayang teh taunya gitu, pocong gitu kan dan sebagainya. Tapi kalau kita berbicara yang gaib, yang kebayang, oh iya ya kita iman kepada Allah. Allah nggak ada tapi Allah ada. Apa? Allah tidak kelihatan tapi Allah ada. Ya. Si alam kubur kita belum pernah merasakan. Kalau ingin merasakan coba dulu. Belum siap ya Allah. Ya, gitu baru. Makanya Firaun coba lihat. Firaun itu kan orang yang sangat durhaka ya sama Nabi Musa, tidak mau menerima dakwah Nabi Musa. Ketika Firaun menjelang kematiannya, apa kata Firaun? Dia mengatakan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya baru percaya sekarang ya bahwa Tuhannya Musa dan Harun itu ada. Jadi orang kalau ketika menjelang kematiannya baru dibukakan tabir kegaiban. Kalau sekarang nggak bisa. Ya, sekarang kita lagi ngobrol di sini. Ada malaikat? Ada. Kelihatan nggak? Enggak, kan Kan katanya gitu. kanan kiri. Iya, kanan kiri ada, tapi nggak kelihatan. Tapi kita yakin ada. Nah, kapan kelihatan? Nanti ketika menjelang kematian dibukakan. Jadi kalau orang bisa melihat hal yang gaib, berarti sebetulnya itu menunjukkan mau mati. Mau Ya, kan nakutin ya. ya gitu. Episode sekarang memang agak-agak takut. Ya, agak serem ya. Iya. Gitu. Jadi ini ingin saya luruskan bahwa iman kita tuh kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhir itu goib semua, dan karakteristik orang yang bertakwa itu iman kepada hal itu. Ya, gitu. Jadi harusnya kita lebih takutnya tuh kepada gimana kalau nanti kita dapat siksa kubur, gimana kalau nanti kita dapat siksa neraka gitu. Bukan takut sama juri. Belum lihat aja belum pernah kan? Iya, iya. Iya, gitu. Itu kan baru katanya gitu. Katanya si Anu lihat, katanya, tapi baru katanya kan gitu. Ya, gitu. Jadi itu pertama saya ingin meluruskan bahwa iman kepada yang gaib itu kita iman kepada apa yang sudah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhir, ya, iman kepada surga dan adanya surga dan neraka itu gaib semua. Malaikat juga gaib, tapi kita meyakini itu ada. Karena ada, ini sebentar ya, ada orang-orang yang justru nggak percaya sama sekali. Oh iya, Ustaz. Ada. Jadi nggak percaya surga Padahal neraka dia itu Islam. ada. Yang akunya Islam sih. Ya, surga neraka itu ada, terus juga jin, setan itu nggak ada katanya. Jadi sampai saya dulu pernah menyaksikan ada orang yang mengatakan bahwa jin itu semacam apa ya? Semacam ya kalau listrik itu ada arusnya gitu. Arus listrik gitu kan. Nah, jin juga begitu katanya. Jadi bukan berbentuk seperti yang kita bayangkan gitu ya. Tapi ya kayak semacam kekuatan-kekuatan alam gitu. Ada yang juga tidak mempercayai sama sekali gitu. Ya. Ada juga yang terlalu berlebihan. Takut mau sholat tahajud kamar mandi takut. Langsung lari. Gitu. Ya, takut ada yang nemenin. Ya juga sudah jelas Nabi menyatakan bahwa tempat mereka di mana? Tahu nggak? Jadi gini, ada alam gaib, ada makhluk gaib. Nah, kalau makhluk gaib seperti jin, setan, itu yakin ada. Iya. Kenapa? Dalilnya ada ya, di dalam Al-Qur'an bahwa wa khalaqal janna mimma marijim minan gitu di dalam surat Ar-Rahman. Dan Allah menciptakan jin itu dari api kan gitu. Ya. Kemudian di dalam surat Ad-Dariyat 56 wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Jadi makhluk jin itu ada. Ya. Sekarang apa bedanya setan sama jin? Iya, itu dia. Kalau jin apa artinya? Makhluk dari. Ya. Jin itu kalau secara bahasa teman-teman sekalian, ya, jin kalau secara bahasa itu ada kata janna ya jinnu jinnan. Ya. Artinya sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh panca indera kita. Maka disebut jin. Tapi dia bisa memunculkan diri dan kita bisa melihat nggak? Nauzubillah min dzalik, jangan sampai tapi Bisa. oh bisa. Dia seperti itu. Bisa. Jadi kalau melihat dalam bentuk asli nggak bisa. Kalau mereka menyerupai bentuk yang lain baru bisa. Gitu. Menyerupai siapa? Bisa menyerupai manusia. Bahkan bisa menyerupai dini. Ya, bisa. Jadi kalau menyerupai manusia bisa. Hanya ada satu manusia yang nggak bisa diserupai oleh jin. Nabi Muhammad. Rasulullah. Ya. Kalau Rasulullah nggak bisa diserupai. Manusia biasa bisa. Ya. Bahkan saya pun bisa diserupai. Tapi kalau yang sekarang asli gitu. Oh. Alhamdulillah. Ini nampak nggak nampak? Gitu ya. Jadi kalau binatang yang sering diserupai oleh jin itu Ular. dua binatang. Jadi ular sama kalajengking gitu. Oh, aku kira cicak, makanya cicak harus dimatiin.
Beda jenis. Saya belum pernah baca sih kalau cicak ya. Salah baca kayaknya teman-teman ini. Jadi ular sama kalajengking itu yang sering ya. Jadi mereka berbentuk seperti itu gitu. Ya, wallahu alam kenapa mereka senang dengan binatang itu, wallahu alam ya. Nah, jadi mereka juga ya. Jadi tadi ya, pertama kita membahas hal apa? Alam gaib ya. Alam gaib. Jadi alam gaib itu tadi ya, percaya hari akhirat dan sebagainya itu alam gaib. Kita iman gitu. Nah, sekarang yang kedua kita berbicara makhluk gaib. Nah, kalau makhluk gaib itu ada istilah jin, ada istilah setan ya. Jadi sekali lagi kalau jin itu apa? Jin itu sesuatu yang tidak terlihat oleh panca indera ya. Kalau setan apa? Kalau setan itu di dalam tafsir Al-Maraghi ya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan setan itu apa? Setan itu adalah ba'idun anil khair. Sesuatu yang menjauhkan dari kebaikan. Maka disebut dengan setan. Makanya nanti setan itu ada dua, minal jinnati wanas ya, dari kelompok jin artinya nggak kelihatan, ada juga dari kelompok manusia kelihatan. Tuh, jadi ada setan dari yang tidak kelihatan, ada setan yang kelihatan gitu. Contoh misalkan kita lagi sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, bayangkan yang lain, tah itu teh kita termasuk orang yang diganggu oleh setan, nggak kelihatan gitu, tapi aktivitas mengganggunya ada gitu ya. Ada juga setan dari kelompok manusia ya, misalkan ini sudah niat mau ke pengajian, tiba-tiba ada teman, kita jalan-jalan yuk gitu. Yang setan tuh antara dininya atau temennya itu sebenarnya ya gitu. Jadi ketika kita mau ngerjakan kebaikan gak jadi gitu, maka pada saat itu kawan kita yang mengajak kepada keburukan, posisi dia sebagai setan. Cuman gak usah kita bilang ih setan gitu. Jangan ya teman-teman ya gitu. Nah, jadi itu beda ya. Jadi kalau setan tuh aktivitas mengganggu manusia maka disebut dengan setan. Yang diganggu oleh setan, berarti yang mengganggu itu adalah si makhluk gaib namanya setan gitu ya. Ya, tapi ada dua ya. Bisa dari kelompok yang tidak kelihatan, bisa dari kelompok yang kelihatan. Nah, kemudian kalau jin itu yang tidak terlihat. Nanti jin hampir sama dengan manusia, ya. Bentukannya gitu, Ustaz? Enggak, kalau secara bentukan beda gitu ya. Alamnya berbeda. Tapi kita meyakini jin pun ada. Hanya alam kita berbeda antara alam manusia dengan alam jin. Ya, jadi sebetulnya ketika jin masuk ke alam manusia, itu mereka sudah melanggar. Gitu. Sudah melanggar. Jadi kalau misalkan ada jin menyerupai bentuk manusia atau bentuk makhluk yang lain lah gitu. Itu kita lawan, dia takut. Misalkan ini lagi duduk sendirian, tiba-tiba ada yang datang gitu. Misalkan gitu ya. Kita nggak usah takut. Tanya aja. Ya, gitu. Nah, Nabi SAW itu memberikan beberapa penjelasan ya, seperti ada tempat-tempat yang dimana mereka senang di situ, ya, itu seperti apa? Satu, kamar mandi. Saya suka main apa di kamar mandi. Ya, kenapa? Makanya doa yang kita ucapkan ketika masuk kamar mandi apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi mereka memang senangnya di situ, tempat-tempat yang kotor, ya, gitu. Kemudian yang kedua di tong sampah, ya, tempat-tempat yang kotor. Ya. Kemudian yang ketiga Nabi menjelaskan mereka senang di tempat-tempat yang tidak berpenghuni manusia. Oh iya, makanya kan di tempat-tempat yang sepi itu Ustaz suka ada uji nyali. Ya, beda lagi tuh. Ya kalau uji nyali dan sebagainya, saya nggak tahu sih tujuannya apa gitu ya, tujuannya apa. Cuman dalam pandangan Islam itu ya nggak perlu juga sih ada uji nyali. Iya sih, benar. Saya setuju. Kebetulan ada guru saya, beliau seorang ustadz gitu ya, hampir 30 jenazah itu beliau 3000 jenazah itu beliau antarkan. Itu apakah beliau pernah mendapati apa gitu? Nggak ada, nggak pernah. Ya, gitu. Itu kembali kepada diri kita lah, ya, kembali kepada keimanan kita. Kita nggak mesti takut dengan mereka. Kalaupun dia ketemu, tinggal tanya aja. Terus di pertanyaan juga, kalau kesurupan tuh, maaf nih udah agak, tapi kalau kesurupan tuh ada sangkutan sama jin dan setan gitu? Ya, ini ada dua pandangan para ulama ya terkait kesurupan itu. Ada yang menyatakan nggak mungkin, ya. Kalau kesurupan masuk, kesurupan itu gimana caranya kan gitu, ya. Tapi juga ada ulama yang mereka juga mungkin saja, ya, karena setan itu masuk bersama aliran darah manusia.
Gitu. Jadi setan masuk bersama aliran darah manusia. Nah, bisa jadi ketika manusia sedang tidak iman kepada Allah, dia sedang melamun, dia banyak melamun, dia ada masalah yang berat, maka bisa jadi mereka masuk ke situ. Sehingga mereka nggak sadar diri siapa diri mereka. Gitu. Ya, itu ada juga ulama yang menyatakan demikian. Hanya memang bagi kita bagaimana? Bagi kita Nabi sudah memberikan antisipasinya. Bagaimana? Satu, kalau kita masuk ke tempat yang kosong gitu ya, atau tempat yang asing bagi kita, maka kita baca doa. Allahumma inni a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi kalau ini misalkan ke daerah mana gitu ya, nginep di situ, baca dulu doa ini. Ya, gitu. Atau misalkan kita ke rumah yang sudah lama tidak berpenghuni, kita baca doa itu. Ya, supaya kita terhindar. Kemudian yang kedua, sering-seringlah kita memperbanyak membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas Sebelum tidur ya Ustaz? sebelum tidur. Kayak zikir pagi petang juga ada kayak Iya, kombinasi gitu. Nah nih teman-teman, untuk yang suka kepo dengan hal seperti itu sudah dijelaskan dan diluruskan sama Ustadz. Karena sebenarnya dalam ajaran kita sebenarnya cuma ada jin dan setan dan juga alam gaib yang harus kita percaya. Benar kan Ustadz? Alam gaib seperti kita percaya terhadap akhirat dan lain. Jadi kalau misalnya ada yang ngegangguin itu, mungkin kitanya yang lagi kurang beriman gitu sama Keimanan kita. Iya, jadi kita harus lebih beriman gitu nih teman-teman. Yang lagi masih kepo, nanti kita bakal lanjutin di episode minggu depan. Terima kasih teman-teman yang udah nonton, semoga menjadi pengingat dan juga jadi meluruskan ya, Iya, Ustadz, meluruskan apa yang teman-teman tahu gitu. Jadi jangan takut aja ya. Nah buat teman-teman, makasih udah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.